Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 4 orang. Saya sendiri, Maya Maulida, kemudian Penas Piramida, lalu Muhammad Ridho Andika Perdana, dan Muriansyah. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metode pengawetan komoditas buah hasil pertanian. Di sini kami akan menjelaskan metode pengawetan buah alpukat. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Penas Piramida. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode pengawetan pada buah alpukat. Pengawetan adalah salah satu cara yang digunakan untuk membuat makanan memiliki daya simpan yang lama dan mempertahankan sifat-sifat fisik dan kimia makanan. Dalam melakukan pengawetan makanan, perlu memperhatikan beberapa hal, seperti jenis bahan pangan yang akan diawetkan, keadaan bahan pangan tersebut, cara pengawetan yang dipilih, dan daya tarik produk pengawetan makanan. Selanjutnya, tujuan dari pengawetan makanan yaitu bertujuan untuk yang pertama, memperpanjang umur simpan makanan agar lamanya suatu produk disimpan tidak mengalami kerusakan. Yang kedua, mempertahankan sifat-sifat fisik dan kimia bahan pangan. Yang ketiga, mencegah atau memperlambat laju proses dekomposisi atau autolisis bahan pangan. Yang keempat, mencegah pertumbuhan mikroba dengan menggunakan bahan pangan substrat untuk memproduksi toksin di dalam pangan. Yang kelima, mencegah kerusakan yang disebabkan oleh faktor lingkungan termasuk serangan hama. Yang keenam, mencegah atau memperlambat kerusakan mikrobia yang dilakukan dengan cara seperti mencegah masuknya mikroorganisme, mengeluarkan mikroorganisme misalnya dengan proses filtrasi, menghambat pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme misalnya dengan penggunaan suhu rendah, pengeringan, penggunaan kondisi anaerobik, atau penggunaan pengawet kimia. Yang terakhir, membunuh mikroorganisme misalnya dengan sterilisasi dan radiasi. Adapun cara yang dilakukan untuk pengawetan makanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengawetan makanan secara biologi. Yang kedua, pengawetan makanan secara kimia. Yang ketiga, pengawetan makanan secara fisika. Untuk contohnya, contoh pengawetan dengan cara biologi yaitu dengan fermentasi atau biasa di masyarakat disebut dengan peragian. Yang kedua, contoh pengawetan secara kimia yaitu dengan penambahan bahan kimia seperti penambahan asam sitrat, garam, dan gula. Yang ketiga, pengawetan secara fisik seperti pengeringan, pemanasan, pengeluaran udara, pendinginan, pengalengan, dan iradiasi. Alpukat adalah salah satu jenis buah yang mudah rusak jika sudah matang. Buah alpukat dapat disimpan selama 2-3 hari dengan suhu 4-13 derajat Celcius. Alpukat baru dapat dikonsumsi bila sudah matang. Untuk mencapai tingkat kematangan, perlu waktu sekitar 7 hari setelah petik. Hal ini berlaku apabila buah dipetik pada saat sudah cukup ketuaannya. Bila tenggang waktu akan dipercepat, maka buah harus diperam terlebih dahulu. Untuk keperluan ekspor, tidak perlu dilakukan pemeraman karena tenggang waktu ini disesuaikan dengan lamanya perjalanan untuk sampai di tempat tujuan. Cara pemeraman buah alpukat sangatlah sederhana. Pada umumnya hanya dengan memasukkan buah ke dalam karung goni, kemudian ujungnya diikat rapat
Setelah itu, karung diletakkan di tempat yang kering dan basah. Karena buah alpukat mempunyai umur simpan hanya 7 hari dari sejak petik sampai siap dikonsumsi, maka untuk memperlambat umur simpan dapat dilakukan dengan cara pengawetan. Metode pengawetan pada buah alpukat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pengemasan dengan poletilen atau yang disingkat dengan PE. Cara ini bertujuan untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan mengurangi atau menghilangkan kadar air. Cara yang kedua yaitu metode pendinginan. Pendinginan yang dilakukan dengan suhu tertentu akan menekan laju metabolisme buah segar. Yang ketiga, metode pembekuan, yaitu berkurangnya aktivitas air di dalamnya sehingga menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Yang keempat, bahan pengawet. Pengawetan ini dilakukan dengan penambahan suatu bahan kimia yang dapat meminimalisir kerusakan. Yang kelima, dengan pelapisan dengan emulsi lilin. Cara ini mampu menekan laju respirasi dan transpirasi buah-buahan. Metode pengawetan buah alpukat dibagi menjadi beberapa metode, yaitu pertama, pengemasan dengan polietilen atau PE. Salah satu pembungkus yang umumnya digunakan adalah plastik PE. Berdasarkan beberapa hasil penelitian, plastik PE dapat memperlambat pematangan buah karena tidak adanya jalur udara yang masuk ke dalam plastik tersebut, sehingga buah tetap terjaga dan tidak terlalu cepat dalam pematangan. Metode kedua dalam pengawetan buah alpukat adalah metode pendinginan. Metode ini seringkali digunakan pada penjual buah karena kegunaannya sangat banyak dalam mengawetkan buahan, makanan juga, karena dapat menjaga kestabilan buah tersebut dan tidak cepat membusuk ataupun cepat matang. Alpukat, terutama di buah alpukat membutuhkan suhu 4-13 derajat Celcius untuk bisa mempertahankan kondisinya, sehingga alpukat tidak akan mudah membusuk ataupun cepat matang. Kemudian metode ketiga dalam pengawetan buah alpukat yaitu metode pembekuan. Metode ini dilakukan pada buah alpukat yang sudah matang, kemudian disimpan pada suhu sekitar 0 derajat Celcius agar buah tersebut tidak cepat matang dan tetap terjaga buahnya. Karena apabila tidak dibekukan, buah tersebut yang telah dibuka atau sudah matang lama-lama akan membusuk dari proses udara yang terkena buah tersebut. Metode penambahan bahan pengawet bertujuan untuk menghindari terjadinya proses oksidasi, yaitu dengan cara mengolesi alpukat yang sudah dipotong dengan air lemon atau jeruk nipis, bisa juga dengan air cuka putih, kemudian disimpan di dalam wadah yang kedap udara. Penambahan kandungan vitamin C berfungsi untuk menghambat proses pencoklatan pada daging buah alpukat. Lapisan dengan emulsi lilin bertujuan untuk menekan laju respirasi dan transpirasi buah-buahan dengan cara menutup pori-pori kulit buah yang berfungsi sebagai lapisan pelindung terhadap hilangnya air dari komoditi dan mengatur kebutuhan oksigen untuk respirasi. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang metode pengawetan buah alpukat dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.